Blitar merupakan daerah yang kaya akan peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Candi Sawentar. Lokasinya berada di Dusun Centong, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro. Candi Sawentar diduga merupakan sebuah komplek percandian besar di masa lalu. Namun sayangnya, diduga akibat faktor alam, hampir seluruh bagian dari komplek candi yang besar itu kini telah hilang. Yang masih bisa kita lihat dan tersisa saat ini adalah 2 buah candi saja, yaitu Candi Sawentar I dan Candi Sawentar II. Candi Sawentar I diduga sebelumnya telah tertimbun di dalam tanah selama ratusan tahun. Candi Sawentar I kemudian ditemukan pada tahun 1915, lalu pada tahun 1920 hingga tahun 1921 dilakukan penggalian oleh Dinas Purbakala Belanda. Itu sebabnya setelah berhasil digali, posisi candi sekarang lebih rendah atau berada di bawah dari permukaan tanah yang ada di sekitarnya. Dari penggalian tersebut diketahui bahwa selama ini Candi Sawentar tertimbun di dalam tanah akibat letusan Gunung Kelut, yang dalam prasasti Palah disebutkan sebagai tempat dari Sang Hyang Acalapati atau Dewa Gunung. Sehingga tak heran jika pada masa Kadiri atau tepatnya pada masa Raja Kertajaya, Gunung Kelut menjadi gunung yang dihormati dan diagungkan supaya tidak murka. Candi Sawentar I menghadap ke arah barat dan memiliki panjang 9,5 meter, lebar 6,68 meter, dan tinggi 10,65 meter. Struktur Candi Sawentar terbuat dari bahan batu andesit dengan gaya bangunannya yang ramping dan tinggi. Gaya bangunan ini merupakan gaya bangunan yang lazim dimiliki oleh candi yang berkembang pada abad ke-12 hingga 13 Masehi. Bentuknya mirip dengan Candi Kidal dari masa Singasari di Malang dan juga mirip dengan Candi Bangkal di Ngoro, Mojokerto. Candi Sawentar sesuai dengan strukturnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kaki, tubuh, dan puncak. Bagian kaki atau upapita disebut burloka, gambaran dari alam manusia atau dunia manusia. Bagian badan atau vimana disebut buah loka, yaitu gambaran alam atau langitan. Sedangkan bagian puncak atau cihara disebut swahloka atau gambaran alam surgawi atau kahyangan para dewa. Struktur bangunan candi, baik candi Hindu maupun candi Buddha, mengacu kepada gambaran gunung suci, yaitu Meru. Sebab menurut mitologi Hindu dan Buddha, alam semesta atau jagat raya ini berpusat pada Gunung Meru yang merupakan tempat tinggal para dewa. Oleh karena itu, candi-candi dibangun sebagai usaha untuk menciptakan Gunung Meru tiruan. Dengan demikian, struktur bangunan candi harus sesuai dengan struktur Meru, yaitu ada bagian kaki, lereng atau badan, dan puncak candi. Sebab gunung mengandung unsur flora atau fauna, maka hiasan-hiasan pada dinding candi juga mengandung unsur flora dan fauna.
Di samping itu, candi juga dihias dengan makhluk-makhluk ajaib penghuni surga yang tujuannya untuk menegaskan bahwa candi merupakan gambaran dari Meru, tempat tinggal para dewa. Di dalam bilik Candi Sawentar terdapat sebuah batu yoni yang memiliki pahatan burung Garuda yang dikenal sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Adanya batu yoni ini tentu saja menjadi bukti bahwa Candi Sawentar berlatar belakang agama Hindu. Pada penutup lubang cungkup di atas candi terdapat hiasan Surya Majapahit yang diduga lambang dari kerajaan Majapahit dengan pancaran sinarnya sebanyak 27 buah. Di dalam lingkaran pada lambang tersebut terdapat pahatan tokoh menunggang kuda yang memakai mahkota dan di sekitar kepalanya terdapat siras cakra. Diduga tokoh yang digambarkan dalam lambang surya ini adalah sosok Dewa Wisnu yang memiliki kedudukan tertinggi di antara para dewa lainnya. Di dalam kitab Negara Kertagama, Candi Sawentar juga disebut atau dituliskan dengan nama Loawentar. Kalimat yang menyebutkan berita tersebut adalah lalu pada tahun Saka Tritanurawi 1283 atau 1361 Masehi, bulan Wasesa, Baginda Raja memuja atau nyekar kepala dengan pengiringnya berlarut-larut. Setiap yang indah dikunjungi untuk menghibur hati di Lawang Wentar, Manguri Balitar, dan Jimbe. Dugaan Candi Sawentar sebagai komplek percandian besar bukan tanpa alasan, karena di sekitar candi ini dulu pernah ditemukan sejumlah pondasi yang terbuat dari bata merah. Sejak ditemukan pada tahun 1915 hingga saat ini, sejarah Candi Sawentar masih belum bisa diungkap secara pasti. Berdasarkan lambang Surya Majapahit yang ada di atas penutup cungkup candi, memang ada dugaan Candi Sawentar dibangun pada masa Majapahit. Namun kapan dan siapa raja yang mendirikannya hingga kini masih belum bisa terungkap. Apalagi kitab Negara Kertagama hanya menyebutkan Candi Sawentar sebagai tempat suci yang indah yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Selain dalam kitab Negara Kertagama, nama Candi Sawentar juga disebut dalam kitab Para Raton yang ditulis jauh setelah Majapahit runtuh, yaitu tepatnya pada tahun 1535 Saka atau tahun 1613 Masehi. Dalam bait akhir kitab Para Raton disebutkan bahwa Baginda di Paguan wafat di Canggu dicandikan di Sabiantara. Baginda Hyang wafat dicandikan di Puri. Baginda di Jagaraga wafat, Sri Ratu
di Kabalan Wafat dicandikan menjadi satu di Sumengka. Sri Ratu di Pajang Wafat dicandikan menjadi satu di Sabyantara. Dalam kitab Pararaton ini, nama Sawentar disebutkan dengan nama Sabyantara, yang dalam perubahan aksen bahasa dari Sangsekerta ke bahasa Melayu, huruf B sering diganti dengan huruf W yang berarti Sawyantara atau Sawentar. Jika keterangan dalam kitab Pararaton ini benar, maka dapat diduga Candi Sawentar merupakan tempat pendarmaan dari Bre Paguhan.